Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan selamat kepada kalian karena sudah melaksanakan pembelajaran dan sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di bab 1. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mulai masuk ke pembelajaran bab yang kedua, yaitu tentang sistem dan juga dinamika demokrasi Pancasila, terutama demokrasi di Indonesia. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan nantinya bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, silakan siapkan terlebih dahulu alat tulis, modul pembelajaran, serta buku tulis kalian. Dan kiranya ada sesuatu yang penting dan ada sesuatu yang belum kalian tahu dan belum ada di buku, silakan bisa ditulis. Dan silakan sesuatu yang penting itu kalian garis bawahi. Dan jangan sungkan apabila ada yang belum mengerti, silakan bisa bertanya kepada saya, baik melalui via grup ataupun via Japri WhatsApp. Baik, tidak usah berlama-lama, marilah kita laksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Dan kita mulai dari hakikat demokrasi. Perlu saya ingatkan kepada anak-anakku semuanya bahwasanya materi demokrasi ini sudah kalian dapatkan sejak duduk di jenjang bangku sekolah menengah pertama. Namun di sini nanti saya akan mengingatkan kembali kepada kalian tentang apa itu demokrasi, terkait dengan macam-macam demokrasi, serta demokrasi secara nyata, terutama demokrasi yang ada di Indonesia. Dan nanti kita akan lebih fokus kepada demokrasi Pancasila, dan juga saya berharap sih sebelum materi ini berakhir, pandemi sudah tidak ada sehingga kalian bisa masuk walaupun setengah-setengah tidak masalah, sehingga kita bisa praktek langsung terkait dengan demokrasi, yaitu praktek pemilihan umum dan juga praktek orasi. Namun sebelum kalian melaksanakan praktek orasi dan juga praktek pemilihan umum, sebaiknya kalian perlu paham dasar-dasar dari demokrasi. Dan yang pertama kita akan bahas yaitu tentang pengertian atau hakikat dari demokrasi. Sebetulnya untuk demokrasi secara bahasa itu berasal dari bahasa Yunani yang memiliki dua kata. Yang pertama adalah demos yang berarti rakyat. Yang kedua adalah kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Jadi secara umum demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti adalah pemerintahan rakyat. Indonesia pun menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Buktinya apa? Buktinya di Indonesia diselenggarakan pemilihan umum secara berkala 5 tahun sekali, dan juga kita memiliki wakil-wakil rakyat, terutama wakil rakyat di parlemen yang berupa DPR, DPD, dan juga MPR. Kemudian menurut para ahli, di sini saya ambil satu ahli saja, yaitu Abraham Lincoln. Beliau merupakan mantan presiden Amerika Serikat. Beliau berpendapat bahwasanya demokrasi merupakan that government of the people, by the people, for the people. Artinya apa? Artinya adalah menurut beliau sistem pemerintahan yang paling baik adalah sistem pemerintahan yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Di mana menurut beliau rakyat itu memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal menyangkut dari kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Rakyat yang memimpin, rakyat yang melaksanakan kebijakan, serta rakyatlah yang menerima kebijakan tersebut. Sehingga menurut pendapat beliau, demokrasi yang seperti ini dapat mensejahterakan rakyat. Apabila kalian melihat gambar berikut ini, kalian pasti teringat ada suatu ahli namanya adalah Montesquieu. Beliau itu pernah merumuskan teori kekuasaan, di mana teori itu diberi namanya trias politika.
Dan trias politika itu sangat berhubungan erat dengan demokrasi. Alasannya kenapa? Karena kekuasaan politik itu merupakan alat yang digunakan untuk melaksanakan demokrasi, yaitu seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Apabila kita jabarkan di Indonesia, kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian untuk kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang presiden dan juga dibantu oleh seorang wakil presiden. Untuk kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Tentunya kalian masih ingat tugas serta fungsi masing-masing lembaga tersebut karena kalian sudah belajar kemarin di kelas 10. Dan untuk demokrasi yang baik, sebetulnya ketiga kekuasaan tersebut memiliki atau saling mengkontrol satu sama lain. Makanya terdapat prinsip namanya adalah prinsip check and balance. Alasannya kenapa? Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan sistem politik atau sistem demokrasi. Kita lanjutkan ke klasifikasi atau pembagian demokrasi. Banyak sekali negara-negara di dunia ini menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Namun jangan salah sangka kalian, demokrasinya apakah semuanya sama? Tentu saja tidak, karena masing-masing negara mempunyai ciri khas demokrasi negaranya masing-masing. Yang pertama, saya bagi di sini adalah berdasarkan titik berat perhatiannya. Berdasarkan titik berat perhatiannya, yang pertama ada yang namanya demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Jadi untuk demokrasi formal itu sendiri, terutama dalam bidang ekonominya sangat kelihatan. Yang kaya pasti sangatlah kaya, sedangkan yang miskin sangatlah miskin. Seperti contoh negaranya di dunia ini yang menggunakan negara dengan demokrasi formal yaitu seperti Amerika Serikat dan juga Inggris. Yang kedua ada namanya demokrasi material, di mana demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan dan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Maksudnya di sini adalah seperti contohlah negara Tiongkok atau negara Cina, di sana perbedaan dalam bidang ekonomi itu tidak terlihat. Jadi antara satu orang dengan orang lain itu tidak terlihat mana yang kaya, mana yang miskin. Bahkan di sana itu sendiri tidak ada yang namanya hak milik, seperti seorang itu punya hak milik rumah, hak milik tanah, itu tidak ada. Kalau di Indonesia kan masih ada. Kalau di sana itu tidak ada karena semuanya itu dikuasai oleh negara. Namun kekurangannya di demokrasi material itu sendiri, rakyat itu tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan politik. Jadi kegiatan-kegiatan politik atau kegiatan-kegiatan demokrasi itu hanya dilaksanakan oleh elit-elit atau orang-orang tertentu saja. Dan yang terakhir ada namanya demokrasi gabungan, di mana bentuk demokrasi ini mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan juga demokrasi material. Bentuk negara ini dianut oleh negara-negara seperti negara-negara non-blok atau negara-negara yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua selesai. Contohlah Indonesia, India, dan lain-lain. Berikutnya adalah demokrasi berdasarkan ideologi yang dianutnya. Yang pertama adalah demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas dari pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Jadi negara yang menganut demokrasi konstitusional untuk pemerintahannya sangat dibatasi sekali, terutama oleh konstitusi atau oleh undang-undang. Karena sampai pemerintahan atau presiden atau DPR atau apapun itu menyalahi aturan atau menyalahi konstitusi, maka akan bisa langsung diturunkan atau
dijatuhi sebuah hukuman. Yang kedua adalah demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme atau komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Kalau di Indonesia seperti yang kalian tahu itu dulu sejarah harusnya pernah kalian diajarkan ada golongan kelas atas, golongan kelas menengah dan juga golongan kelas bawah. Bentuknya pun bermacam-macam. Namun pada demokrasi rakyat atau demokrasi proletar itu mencita-citakan penghapusan adanya kelas-kelas sosial tersebut. Artinya manusia itu dianggap semuanya sama, semuanya tidak memiliki perbedaan. Manusia dibebaskan dari ketertarikannya kepada pemilikan pribadi tanpa penindasan serta paksaan. Namun kekurangannya di sini untuk mencapai masyarakat yang tanpa kelas tersebut itu dapat dilakukan dengan jalan paksaan atau jalan kekerasan. Kita sampai ke klasifikasi yang terakhir yaitu berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat yang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah demokrasi langsung dan yang kedua adalah demokrasi tidak langsung. Kita bahas dari demokrasi langsung terlebih dahulu. Silakan amati gambar yang di sebelah kiri. Di sebelah kiri itu terdapat rakyat yang mengerumuni satu orang yang memimpin jalannya musyawarah. Itu merupakan gambaran dari demokrasi langsung, di mana demokrasi langsung dapat diartikan sebagai demokrasi yang mengikut sertakan seluruh warga negaranya dalam memusyawarahkan suatu kebijakan atau suatu hal terkait dengan negara itu. Negara yang pertama menggunakan demokrasi langsung atau negara yang pertama kali melaksanakan kegiatan demokrasi adalah negara Yunani kuno. Pada waktu itu memang rakyatnya belum terlalu banyak sehingga bisa mengumpulkan seluruh rakyatnya. Karena pada waktu itu negara itu masih berbentuk seperti kota-kota kecil. Sehingga pada waktu itu negara itu disebut sebagai polis atau negara kota. Ya, ada satu istilah baru namanya polis. Polis itu artinya adalah negara kota. Dan tempat untuk berkumpulnya orang-orang untuk memusyawarahkan suatu hal itu namanya adalah akropolis. Akropolis itu tempat untuk melaksanakan musyawarah pada masa Yunani kuno. Namun untuk sistem ini sekarang jarang sekali untuk digunakan. Karena apa? Karena rakyat sudah semakin banyak, negara sudah semakin besar. Tidak mungkinlah negara seperti Indonesia menjalankan demokrasi langsung. Mau dikumpulkan di mana? Di Jakarta pun tidak akan bisa. Kemudian untuk yang di sebelah kanan itu merupakan gambaran dari demokrasi tidak langsung. Dan Indonesia pun menggunakan sistem demokrasi yang tidak langsung. Ya, karena apa? Karena seluruh rakyat Indonesia dikumpulkan di suatu tempat untuk memusyawarahkan suatu hal itu tidaklah mungkin. Makanya kita pakai demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Yaitu kita awalnya memilih orang-orang yang kita wakilkan untuk menyalurkan kehendak kita, kehendak rakyat di pemerintahan. Dan mereka duduk sebagai lembaga legislatif, baik itu sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian untuk tugas minggu ini silakan kalian cari dan kalian buat sebuah tabel perbandingan terkait dengan kelebihan serta kekurangan demokrasi langsung dan juga demokrasi tidak langsung. Ya, itu tugas kalian minggu ini. Silakan kalian buat sebuah tabel perbandingan kelebihan serta kekurangan demokrasi langsung dan juga demokrasi tidak langsung. Kenapa kok kita menggunakan sistem pemerintahan demokratis? Karena sistem pemerintahan demokratis memiliki 6 keunggulan. Di antaranya yang pertama menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, kalau di Indonesia 5 tahun sekali. Yang keempat, membatasi pemakaian kekuasaan sampai minimum.
Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang terakhir adalah menjamin tegaknya keadilan. Ya anak-anakku semuanya, itulah pembelajaran yang kita laksanakan pada pembelajaran kali ini. Yang pertama tentang hakikat demokrasi, yang kedua tentang klasifikasi demokrasi, dan yang terakhir yaitu tentang prinsip-prinsip demokrasi. Jangan lupa untuk penugasannya silakan dikirimkan melalui forum Google Classroom masing-masing. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Tetap semangat dan juga tetap jaga kesehatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.